Sekali lagi semua katakan haleluya. Semua katakan salam kemenangan iman. Baik, puji Tuhan, kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita boleh ada di ibadah kita di tempat ini, dan kita semua bersyukur semua itu karena kasih dan setia Tuhan bagi kita. Kasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-12. Kita masih berbicara mengenai kebangkitan Kristus. Amin. Karena kita masih ada di dalam momen Paskah. Kita semua bersyukur karena hari ini seluruh dunia, bukan saja kaum Nasrani, tetapi seluruh dunia itu memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti satu bukti nyata kepada saudara dan saya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita tinggikan, Tuhan yang kita agungkan, Dia bukan hanya Tuhan yang mati bagi kita, tetapi Dia adalah Tuhan yang bangkit untuk saudara dan saya. Amin. Karena itu mari bersama-sama kita membacakan firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan kekasih Tuhan akan melanjutkannya dengan membacakan ayat yang genap di bawah perikop pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kami. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah kamu itu, sekalipun segala ini Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya pada Dia, sekalipun kamu tidak melihatnya. Kamu bergembira karena seperti yang mulia dan tidak. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan jiwa yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah memperkatakan kasih kepada. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri sendiri, tetapi melayani mereka oleh Roh Kudus yang hidup dari surga, menyampaikan berita itu kepada kamu dari hal yang diketahui oleh malaikat. Haleluya. Nah, kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini Alkitab mengajarkan saudara dan saya bahwa kita patut mengucap syukur buat kebangkitan Kristus. Karena tentunya ketika Dia bangkit di hari ketiga dari antara orang mati, di situ membuktikan kepada kita bahwa Yesus Kristus Tuhan itu adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia sanggup untuk mengatasi segala persoalan termasuk kematian.
Karena itu kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya umat kepunyaan Allah, kita patut mensyukuri atas kebangkitan Kristus. Karena itu dia buktikan bahwa dia menang atas maut. Katakan amin. Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 dikatakan begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Itu berarti ada pengharapan dari kebangkitan Kristus. Artinya Kristus bangkit memberi harapan kepada saudara dan saya. Kristus bangkit memberikan pengharapan yang kokoh, pengharapan yang kuat, pengharapan yang teguh kepada kita yang percaya kepada Dia. Karena tanpa kebangkitan tidak ada pencurahan Roh Kudus. Tanpa kebangkitan tidak ada kenaikan, apalagi kedatangan Dia yang kembali kedua kali. Tanpa kebangkitan Kristus tidak ada yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Karena semua kita tahu bahwa Yesus yang berkuasa membaptis kita di dalam Roh Kudus. Katakan amin. Tanpa kebangkitan Kristus, kepercayaan kita sia-sia. Tanpa kebangkitan Kristus, maka perjanjian baru tidak mungkin ditulis. Betul? Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan, kekasih Tuhan, bahwa karena Kristus bangkitlah, maka kita bisa dilahirkan kembali. Alkitab bilang begitu. Mengapa kita perlu dilahirkan kembali? Karena pada dasarnya kita adalah orang-orang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Alkitab berkata Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tanpa kebangkitan Kristus, kita tidak akan memperoleh kembali itu yang namanya kemuliaan Allah. Makanya kita bersyukur buat kebangkitan Kristus. Amin. Agar saudara dan saya bisa dilahirkan kembali. Kita bisa lahir baru. Hidup sesuai dengan firman Allah. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Satu orang baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang sudah ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang ada di dalam Kristus, yang sudah bangkit dari kematian, barulah kita bisa dilahirkan kembali. Kita bisa meninggalkan kehidupan yang lama, kehidupan yang tidak berkenan, kehidupan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Itu bisa kita tinggalkan karena apa? Karena kita bersyukur atas kebangkitan Kristus. Coba bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, Dia hanya mati saja, maka tentunya kita tidak akan bisa lahir kembali. Katakan amin. Kita tidak bisa meninggalkan hidup yang lama, karena tidak ada kekuatan yang mampu membebaskan kita dari kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi karena Kristus bangkit, maka kita memperoleh kekuatan surga melalui Kristus, kekasih Tuhan. Makanya orang-orang yang lahir baru, orang-orang yang hidup di dalam Kristus, dia tidak akan mengalami yang namanya penghukuman.
Coba satu orang baca Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1 dibacakan bagi kita. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Demikianlah tidak ada penghukuman bagi mereka yang bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kalau sekedar ada dalam kekristenan bisa mengalami penghukuman atau tidak? Makanya kita itu jangan terlampau bangga kalau kita hanya sekedar menjadi orang Kristen. Jangan terlampau bangga kalau saudara hanya sekedar menjadi orang-orang Kristen yang setuju, katakan amin. Hanya sekedar nama terdaftar dalam salah satu organisasi. Terus hidup kita tidak di dalam Kristus. Percuma. Karena apa? Karena kalau tidak di dalam Kristus, kita pasti mengalami yang namanya apa? Penghukuman. Padahal Yesus itu mati dan bangkit untuk membebaskan kita dari apa? Dari penghukuman. Terus kenapa kalau seandainya ada orang Kristen yang mengalami penghukuman? Bukankah kita sudah percaya kepada Tuhan yang hidup? Dengarkan baik-baik. Percaya saja tidak cukup. Kenapa percaya saja tidak cukup? Karena kitab Yakobus berkata setan-setan pun Saudara percaya Yesus adalah Tuhan? Setan percaya. Percaya Yesus mati? Setan juga percaya. Bahkan dia lebih senang ketika lihat Yesus mati. Percayakah saudara bahwa Kristus bangkit? Setan juga percaya. Percayakah saudara bahwa saudara sudah hidup di dalam Kristus? Setan sudah percaya itu karena dia tidak hidup dalam Kristus. Betul? Apakah setan hidup dalam Kristus? Kitalah yang hidup di dalam Kristus. Dan Alkitab bilang dengan jelas Roma 8 ayat 1. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Mau ada dalam gereja 1 tahun, 2 tahun, sampai selama-lamanya di situ tidak di dalam Kristus, tetap dihukum. Amin. Jadi intinya ada di dalam Kristus, karena Kristus telah bangkit untuk kita. Mau saudara hidup di dalam Kristus? Yang mau hidup di dalam Kristus katakan amin. Supaya kita bebas dari penghukuman kekasih Tuhan. Kejam atau tidak ketika manusia dihukum? Maksud saya, menurut kita bahwa Tuhan itu kejam ketika kita dihukum? Apakah orang tua kita itu kejam ketika kita bersalah dia menghukum kita? Sama dengan itu. Yesus bukan Tuhan yang kejam, katakan amin. Tapi dengarkan baik-baik. Kalau kita hidup di luar Kristus, tidak di dalam Kristus, kita akan mengalami penghukuman. Dan hukuman daripada Kristus, hukuman daripada Tuhan itu bersifat kekal. Karena itulah firman Tuhan bilang begini, 1 Petrus 1 ayat 3 sekali lagi saya bacakan bagi saudara. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi Yesus itu bangkit, memberikan hidup
dengan penuh pengharapan kepada saudara dan saya. Maksudnya itu bagaimana? Kita lihat lagi di ayat yang ke-14. Hiduplah sebagai, maaf saya salah baca, di ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi hidup penuh pengharapan itu sudah disediakan Tuhan bagi kita. Katakan amin. Kalau hidup di dunia ini, siapapun saja, siapapun kita bisa tercemar. Betul? Siapapun kita itu bisa dapat layu. Siapapun kita itu bisa dapat binasa. Tetapi hidup yang sudah disiapkan atau disediakan Tuhan bagi kita kelak adalah hidup yang tidak dapat binasa. Hidup yang tidak dapat cemar, tidak bisa dicemarkan, saudara. Tidak dapat layu. Itulah kehidupan yang Yesus maksudkan lewat kebangkitannya. Amin. Maukah saudara hidup tanpa binasa? Apakah saudara masih bersama-sama dengan saya? Maukah saudara hidup tanpa binasa? Maukah saudara hidup tanpa cemar? Maukah saudara hidup tanpa layu? Mengertikah pertanyaan saya? Kayaknya saya lihat kayak bingung-bingung ini. Sekali lagi. Maukah saudara hidup tanpa binasa? Yang mau katakan amin. Yang tidak mau katakan saya. Yang sonde tahu maksudnya katakan haleluya. Yang mau hidup tanpa binasa katakan amin. Yang mau hidup tanpa cemar katakan haleluya. Yang mau hidup tanpa layu katakan saya. Itu hanya kita peroleh lewat kebangkitan Kristus. Ada teman saya, seorang pendeta. Dia bilang di saya begini, teman atau kawan, seharusnya ketong yang sudah menyerahkan hidup melayani Tuhan full timer begini, kalau bisa ketong kau sama. Jadi yang dia rindukan itu, kalau bisa semua orang di dunia ini boleh mati. Yang penting yang sudah jadi hamba Tuhan son boleh mati. Memang saya mau jawab enak sih. Itu bisa terjadi kalau kita itu tidak berdosa. Tidak berdosa. Berdosa atau tidak? Berdosa atau tidak? Hanya yang pantas tidak mati itu hanya Tuhan. Jadi manusia itu pasti mati. Tapi kematian orang-orang yang di dalam Kristus tidak mendatangkan kebinasaan. Amin. Tidak mendatangkan kebinasaan. Karena apa? Karena kehidupan yang tanpa binasa, kehidupan yang tidak bisa cemar, kehidupan yang tidak bisa layu itu sudah disiapkan Tuhan bagi kita. Katakan haleluya. Jadi kalau di dunia ini yang tadinya kita kecil bertumbuh dewasa menjadi tua, wajah keriput, ubanan dan sonde tahu lagi di pun ganteng ke mana, di pun cantik ke mana. Sampai di sorga berubah drastis. Jadi saudara lihat saya di sini hitam, tapi jangan salah, saya sampai di surga putih terlalu. Kayak tahu-tahu so. Kan
Tuhan bilang, hidup yang dikatakan hidup yang apa? Tidak dapatlah layu. Tidak dapat keriput. Tidak jadi tua. Jadi kemungkinan besar, kemungkinan. Karena Pak Pendeta belum sampai ke surga. Ini hanya kemungkinan besar. Kalau semua kita sudah sampai di surga, perhatikan Daud. Tahu Daud? Bukan Bapak Daud Dai. Daud yang dimaksudkan itu yang dia berhadapan dengan Goliat, itu yang dia kasih mati Goliat. Kalau dihitung-hitung waktu dia hidup sampai zaman sekarang, dia umur berapa? Nona tahu? Nanti sebentar hitung pakai jari. Tapi kalau sampai dia sorga, katong itu sama-sama muda. Iya tuh? Ini tambah muda terus. Kalau di dunia ini jangan rindukan itu, soalnya akan terjadi ini. Tapi kalau di sorga itu pasti terjadi. Karena hidup tanpa binasa, hidup tanpa cemar, hidup tanpa layu, itu kita peroleh di sorga. Tapi harus didasari dari hidup di dalam Kristus. Jadi kalau hidup di luar Kristus, jangan terlalu lebe-lebe rindu itu hidup. Son akan terjadi. Amin. Makanya kalau ketong di dunia ini, hidup begini. Iya toh? Maka ketong harus hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus sudah. Katakan amin. Supaya kehidupan yang tercatat di dalam ayat yang keempat ini menjadi bagian dari hidup kita. Sekali lagi saya bacakan ayat yang keempat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kau. Jadi kehidupan ini sudah tersimpan atau tersedia bagi kita. Tenang sah. Kalau misalnya di dunia ini sering kita sakit-sakitan, di surga sondelai. Siapa di dunia ini tidak pernah sakit? Tolong angkat tangan. Pasti kita pernah sakit, betul? Dan sebelum Pak Pendeta jadi hamba Tuhan, saya ini setiap tahun, jangan ditanya, sering sakit-sakitan. Tapi saya yakin lebih dari 100% ketika di surga tidak ada sakit penyakit. Amin. Karena Alkitab bilang hidup tanpa cemar. Tidak dapat cemar, dicemarkan oleh sakit penyakit, dicemarkan oleh dosa dan lain sebagainya. Makanya di surga itu adalah hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Amin. Ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jadi bersyukur buat kebangkitan Kristus ketika kita dilahirkan kembali, hidup di dalam Kristus dengan sendirinya kekuatan Allah, kekuatan surga itu menaungi kita. Karena iman kepada Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Amin. Makanya belakangan ini seringkali Nadine datang kepada saya, dia datang peluk, dia bilang gini, Bapak lindungi saya, Papi lindungi saya. Artinya saya tahu doakan dia begitu. Minta perlindungan Tuhan. Amin. Jadi saudara dan saya itu ada dalam perlindungan Allah. Karena apa? Karena kita itu beriman kepada Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Yang masih mau tetap beriman kepadanya, katakan amin. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah
karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi percayalah, waktunya nanti ketika sangkakala nafiri berbunyi, maka percaya saja, kehidupan yang kekal itu sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Jadi kalau saudara dengar-dengar cerita tentang antikris yang Alkitab berkata, kita sudah pernah lihat pembunuhan yang keji itu, tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Karena kemungkinan besar kita tidak mengalaminya. Sebelum antikris berkuasa, kita sudah diangkat oleh Tuhan. Amin. Makanya mungkin bagi saudara yang berat badannya tidak terlalu berat, mungkin cepat terangkat. Mungkin. Saya pikir-pikir kalau saya ini bagaimana, mungkin lambat baru diterangkat. Kalau Pak Yayas langsung cuk. Maka cukuplah Pak Pendeta yang badan besar. Perhatikan berat badan saudara. Mita pasu seperti ini. Soalnya ini diangkat ini. Mana tahu kalau diangkat Tuhan bilang, terlalu berat, lepas kembali. Maka Pak Pendeta juga berhati-hati. Tapi puji Tuhan itu tidak tertulis dalam Alkitab. Amin. Yang tertulisnya adalah kalau kita di dalam Kristus beriman kepada Dia yang telah bangkit dari antara orang mati, maka kehidupan yang kekal itu disediakan bagi kita. Ketika sudah tiba waktunya, zaman akhirnya, percayalah, kita akan ada bersama-sama dengan Kristus di dalam kekekalan abadi yang luar biasa. Amin. Ayatnya yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu. Jadi Tuhan mau kita bergembira, kita bersuka cita atas kebangkitan Kristus yang telah memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Itu yang perlu saudara dan saya syukuri dengan penuh kebahagiaan, kegembiraan. Katakan amin. Makanya kenapa Tuhan bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Karena kegembiraan kita itu tidak akan tercapai ketika kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kegembiraan itu telah ada dalam diri saudara dan saya. Karena apa? Karena kita telah memiliki kehidupan yang hidup yang kekal. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Siapa yang tidak pernah mengalami pencobaan? Siapa yang tidak pernah dicoba? Dicobai. Yang tidak pernah dicobai katakan amin. Hanya dengar sedikit irama. Tidak tahu itu apa artinya. Tapi Alkitab bilang begini, sekali lagi saya bacakan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus bersuka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ini sama dengan surat yang ditulis oleh Yakobus. Yakobus bilang begini, anggaplah pencobaan itu adalah suatu kebahagiaan. Karena sekalipun di dunia ini kita mengalami pencobaan, tetapi pencobaan itu tidak bisa menghilangkan kebahagiaan kita di dalam Kristus. Saudara pernah kehilangan kebahagiaan? Pernah kehilangan sukacita?
Pernah? Pernah. Siapa yang kasih hilang? Siapa yang kasih hilang itu kebahagiaan? Siapa yang hilangkan itu sukacita? Bukankah kebahagiaan kita itu ada di dalam Kristus? Pertanyaannya lagi. Kalau kita pernah mengalami atau pernah mengalami kehilangan kebahagiaan sukacita, pertanyaan saya, pernahkah Yesus meninggalkan kita? Terus kenapa kebahagiaannya pergi? Sukacitanya hilang. Pak pendeta, saya tidak bahagia karena diputusi oleh pacar yang tergantung. Berarti bahagianya itu tergeletak pada pacarnya. Kasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan ayat 6. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi kalau saudara sudah bebas dari pencobaan, itu berarti saudara sudah memiliki kemurnian iman. Yang sudah murni imannya katakan amin. Kalau emas itu sudah didapatkan kemurniannya, apakah emas itu perlu diproses lagi? Tidak lagi kan? Kalau emas itu sudah tidak diproses lagi, berarti emas itu sudah murni. Makanya ketika saudara dicobai, ada persoalan, ada tantangan, jangan kecewa. Jangan putus asa, jangan kehilangan sukacita, karena Tuhan sedang melihat kemurnian iman kita. Makanya bersyukur kalau saudara dicobai. Itu karena Tuhan menghendaki agar kita mengalami kemurnian iman. Iman yang dikehendaki oleh Tuhan. Iman yang tidak hanya nampak sungguh-sungguh ketika tidak ada masalah. Begitu ada masalah, imannya mulai entah kemana. Amin. Jadi kita itu diizinkan Tuhan mengalami masalah karena Tuhan mau memurnikan iman kita. Yang mau supaya imannya murni katakan amin. Siap-siap diproses. Rista mau diproses? Proses untuk apa? Untuk kemurnian iman. Amin. Makanya kesungguhan hidup kita itu akan terlihat dari situ, dari proses itu. Katakan haleluya. Katakan amin. Makanya saudara itu harus bersyukur ketika saudara mengalami proses Tuhan. Amin. Ketika ada tantangan, ada cobaan datang mencobai kita, itu artinya Tuhan sedang memurnikan kita. Jadi sekali lagi, jangan pernah kehilangan sukacita. Jangan mau kehilangan kegembiraan. Amin. Karena sukacita gembira kita tidak tergantung uang. Tidak tergantung situasi, kondisi. Tidak tergantung siapapun juga. Itu hanya kita dapatkan di dalam Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Amin. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sama seperti Yesus bilang begini, hai hambaku, atau sabarlah hambaku yang baik dan yang apa? Baik dan yang baik dan setia. Dari mana Tuhan tahu kita itu
baik dan setia dari proses itu. Pemurnian iman itu. Kalau tidak, Tuhan tidak bilang begitu. Tuhan bilang begini, enyahlah daripadaku engkau semua pembuat. Terlalu sedih. Sedih atau tidak? Pasca ketong sumete pegang obor, keliling dunia, sampai pagi hari, tiba penghakiman, Tuhan bilang, enyahlah daripadaku. Lupung obor waktu itu sampah. Iya tuh. Ya tuh kalau pawai kan pasti sampai pagi. Betul atau tidak? Tadi malam saya dengar sebelum orang itu dari depan rumah, wih ada motor. Gitu. Baik kalau waktu penghakiman nanti Tuhan bilang, hai hambaku yang baik dan setia. Tapi Tuhan bilang begini, nyala daripadaku, engkau pembuat kejahatan. Tapi loop motor sudah dipakai. Kalau bayangkan. Haleluya. Makanya firman Tuhan bilang, kamu akan memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Dari siapa? Dari Yesus Kristus Tuhan. Jadi Tuhan itu yang memuji kita. Bukan kita yang memuji diri. Bukan orang lain yang puji-puji kita. Itu is okay, tidak masalah. Amin. Kalau ketong itu baik, karakter kita itu baik, ketong itu sopan, kita tunjukkan hal-hal yang baik, orang pasti puji kita. Tapi pujian yang sesungguhnya itu datang dari siapa? Dari Tuhan. Kalau ketong buat semua aktivitas, semua apapun juga itu, aktivitas sekuler kah, aktivitas pelayanan kah, kalau Tuhan sudah puji kita, nah percuma sah. Iya tuh? Betul atau tidak? Amin. Jadi harus menerima pujian Tuhan. Ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, siapa yang sudah lihat Tuhan? Siapa yang sudah pernah lihat Yesus? Yang sudah pernah lihat Yesus katakan amin. Lihat di mana? Mimpi? Atau lihat di ini poster? Nona lihat Yesus di poster? Kira-kira seperti itulah Yesus kok? Ya, itu Yesus. Belum ada kita yang lihat Yesus itu, kecuali murid-murid waktu itu. Dan orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus ketika Yesus ada di dunia ini. Makanya Yesus bilang di Thomas begini, kau lihat aku baru kau percaya. Sedang Yesus bilang, berbahagialah mereka yang tidak melihat aku namun ini sih percaya atau tidak? Tapi kan tidak melihat Yesus. Yesus bilang apa? Bahagia. Katakan amin. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Amin. Katakan haleluya. Kita belum melihat Yesus, tapi kita mengasihi Yesus. Jadi biarlah Yesus itu memuji kita, karena ketong datang ibadah di sini karena kita mengasihi Yesus. Amin. Bukan sekedar ikut-ikutan, ikut-ikut rame, bukan. Tetapi dasar utamanya adalah mengasihi. Karena tidak mungkinlah saya bilang orang mengasihi Yesus, tetapi dia itu tidak pernah beribadah. Betul atau tidak? Betul toh?
Katakan amin. Karena dasarnya mengasihi. Kita baca lagi. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Amin. Makanya jangan sampai sekali lagi kebahagiaan sukacita itu hilang dari hidup saudara. Gara-gara masalah-masalah sepele. Katakan amin. Makanya Daud bilang begini. Tuhan, jangan biarlah rohmu itu diambil daripada. Itu artinya apa? Dia boleh kehilangan kekayaan, dia boleh kehilangan popularitas, dia boleh kehilangan jabatan, tapi jangan kehilangan Tuhan. Karena letak kebahagiaan Daud, letak sukacita Daud bukan di jabatan jadi seorang raja, bukan karena dia itu terkenal, dipuji-puji oleh manusia, tetapi kebahagiaan dan sukacita Daud itu terletak pada Tuhan. Artinya Daud tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Saudara dan saya juga pastikan di hati kita bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin. Orang bisa saja hidup tanpa suami. Orang bisa saja hidup tanpa istri. Orang bisa saja hidup tanpa pacaran. Betul? Tapi tahu juga, orang tidak bisa hidup tanpa makan dan minum. Pernah puasa? Nengsi? Belum juga toh? Kira-kira bisa pesona bisa hidup tanpa makan dan minum? Iya, secara fisik tidak bisa. Amin. Secara roh pun kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Amin. Jadi ini dia, ada tujuan dari iman. Jangan saudara yang masih muda-muda, anak-anak gadis ini, yang masih gadis segini, sungguh Tuhan larinya kencang sekali. Begitu sudah dapat pacar menikah, awitan tinggalkan Tuhan pun cepat lah. Kasihan. Kasihan tuh. Sudahkah saudara punya komitmen? Sekali ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan. Oh, jangan sampai datang mbak itu. Iya tuh. Kalau apa namanya? Ketong punya istri atau ketong pacar perempuan, ketong bilang mbak itu. Betul tuh? Kalau ketong pun suami, ketong pun pacar laki-laki, ketong bilang mbak itu. Kalau mantan, besi tua. Begitu. Makanya tujuan iman itu harus sampai kepada keselamatan jiwa. Kasih Tuhan. Memang katong terima keselamatan itu cuma-cuma dari Tuhan, betul? Tapi dengarkan baik-baik. Rasul Paulus suka ingat ketongo di dalam Filipi 2 ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu. Jadi kalau ketong super iman kepada Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, tapi karena gara-gara pacaran dengan Mahmud, ketong kasih tinggal ketong pun Yesus, maka selamat tinggal. Keselamatan jiwa itu sudah dapat lagi. Betul atau tidak? Jadi Rista harus direnungkan dari sekarang. Sampai menikah, sampai punya cucu kembali, dan tetap imannya kepada Yesus. Amin. Semangatnya, sukacitanya, gairahnya tetap sama. Makanya Kaleb bilang begini, sekalipun bepung umur sudah 80, ini tanyanya belum baca ini kisah tentang Kaleb ini toh. Tapi kekuatanku masih 40. Usia boleh bertambah, semangat di dalam Tuhan tidak boleh berkurang. Amin. Jadi saudara yang masih muda-muda ini,
semangatnya minta ampun, ikut Tuhan yang menyala. Jangan nanti sudah menikah, dia mulai redup dan hilang. Bisa saja saudara kehilangan itu keselamatan jiwa. Amin. Yang mau kehilangan keselamatan jiwa, katakan saya. Biar selesai ibadah kita doakan. Seperti Paulus bilang begini, biar tubuhnya kita serahkan kepada iblis. Kan begitu toh? Tapi jiwanya jiwanya selamat. Amin. Iya. Haleluya. Kita baca lagi. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Ayat 10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Kita tuh beda hidup di zaman para nabi. Kalau nabi itu hidup di zaman para nabi itu, mereka hanya mendengarkan nubuatan, tetapi belum ada dalam penggenapan. Tapi kita yang hidup di zaman sekarang ini sudah hidup dalam penggenapan nubuatan nabi-nabi. Katakan amin. Lebih berbahagia mana? Sudah pasti kita. Ayat yang terakhir, lihat ayat yang 11 ya. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Ini bicara tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Sudah dinubuatkan oleh para nabi. Dan itu sudah digenapi waktu Yesus datang 2000 tahun yang lalu, dan kita yang menerima berkatnya hari ini. Amin. Itulah yang harus kita syukuri. Ayat yang terakhir, supaya tidak terlalu lama. Karena kamu telah kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi pelayanan para nabi, pelayanan para rasul, itu mereka kerjakan bukan untuk diri kita, tetapi untuk saudara dan saya. Sampai pada hari ini. Amin. Jadi kita syukuri buat kebangkitan Kristus. Karena Kristus mati agar saudara Kristus bangkit dari kematian agar kita memperoleh hidup yang baik. Amin. Untuk firman Tuhan. Haleluya. Mari kita tutup Alkitab kita renungkan firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.